Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda udah berbagi sumber yang menarik banget nih ya, wawancara TED Talk sama Elon Musk. Betul. Nah, kali ini kita coba bongkar yuk, apa sih yang ada di balik Tesla, SpaceX, sama Solar City itu? Oke. Visi besarnya gimana? Terus inovasinya apa aja? Mari kita gali lebih dalam. Siap. Ya, wawancara ini kan kasih kita gambaran langsung ya soal motivasi dan strateginya Musk. Mhm. Kita bakal lihat gimana dia mendekati masalah-masalah fundamental, kayak energi berkelanjutan, transportasi, bahkan sampai eksplorasi luar angkasa. Langsung dari dia sendiri. Oke. Kita mulai dari yang dasar dulu kali ya. Waktu kuliah dia kan nanya tuh, masalah apa sih yang paling bakal ngaruh ke masa depan manusia? Jawabannya yaitu tadi, energi sama transportasi berkelanjutan. Tapi menariknya, ini bukan cuma soal lingkungan buat dia. Bukan cuma itu ya. Bukan, lebih ke arah, ya kita bakal kehabisan hidrokarbon gitu loh. Jadi, ini soal kelangsungan hidup juga. Ah, iya. Dan dia juga langsung jawab keraguan orang kan soal mobil listrik yang listriknya masih dari bahan bakar fosil. Nah, itu dia. Sering banget kan ditanyain. Iya, dia punya 2 poin penting nih. Pertama soal efisiensi. Ternyata ya, bakar gas alam di pembangkit listrik modern yang efisiensinya bisa 60%, terus listriknya dipakai buat ngecas mobil, Mhm. itu jauh lebih efisien daripada bakar bensin langsung di mesin mobil yang efisiensinya cuma sekitar 20%. Wah, bedanya jauh banget ya, 2 kali lipat lebih. Betul, bisa 2 kali lipat. Kenapa? Karena skala. Pembangkit listrik kan bisa gede, berat, bisa pakai turbin uap sekunder buat manfaatin panas sisa. Ah, oke. Sesuatu yang nggak mungkin di mobil ya? Nggak mungkin. Jadi meskipun ada energi yang hilang pas transmisi listriknya, totalnya tetap lebih efisien pakai mobil listrik. Bahkan kalau listriknya belum 100% hijau. Jadi, logikanya tetap masuk ya, soal efisiensi ini. Terus, poin keduanya apa? Nah, poin keduanya, kita ini tetap butuh solusi buat bikin pembangkit listrik yang bersih, gitu kan? Iya, pasti. Jadi kalau kita emang harus menuju ke sana, ya masuk akal banget kalau transportasinya juga sekalian dibikin listrik, saling mendukung gitu. Oke. Make sense. Makanya fokus Tesla itu ya mempercepat adopsi mobil listrik. Mas bahkan yakin banget nanti semua transportasi bakal jadi listrik, kecuali roket katanya. Oh ya, kenapa roket nggak? Ya karena hukum Newton ketiga katanya butuh dorongan kuat ke belakang. Aha. Oke. Nah, gimana caranya Tesla bikin mobil listriknya efisien banget? Katanya ada hubungannya sama roket ya? Nah itu dia, kuncinya di bobot sama aerodinamika. Mobil Tesla Model S itu bodinya sama sasisnya full aluminium. Full aluminium? Iya, satu-satunya mobil bikinan Amerika Utara yang begitu waktu itu. Tekniknya pinjem dari desain roket, biar ringan tapi kuat. Oh, buat ngimbangin berat baterai ya? Tepat, baterainya kan berat banget tuh. Terus desainnya juga dibikin licin banget. Koefisien hambatannya paling rendah di kelasnya. Biar nggak banyak hambatan angin gitu ya? Betul, hasilnya ya itu tadi, energi yang dipakai per kilometer jadi irit banget. Ringan, kuat, aerodinamis. Terus gimana soal jarak tempuh sama pengalaman nyetirnya? Jarak tempuhnya sih kompetitif ya, waktu itu sekitar 400 km lah kondisi normal. Ada sih yang bisa sampai jauh banget, 600 km lebih, tapi yang nyetirnya pelan banget. Haha, iya. Nah, soal pengalaman nyetir, Musk bilang itu beda banget. Responsifnya itu loh. Di mana tuh maksudnya responsif? Jadi nggak ada jeda, kayak mobil bensin. Pas kita injek gas, mobil langsung ngacir. Pas belok, langsung nurut. Dia bilang kayak mind meld atau ESP gitu, nyatu sama mobilnya. Wah, kayaknya seru ya. Pasti beda banget feel-nya. Iya, baru kerasa kalau nyoba langsung katanya. Tapi, ya itu mobil kayak model S kan harganya lumayan ya. Nah iya, gimana caranya biar bisa dibeli orang banyak? Mereka udah punya rencana, ada strategi 3 langkah. Pertama, bikin mobil mahal dulu, volumenya kecil. Kayak Roadster itu kan $100.000. Hmm, Kedua, harga menengah, volume menengah. Model S itu mulai dari 50 ribuan dolar. Nah, target akhirnya, ketiga, harga murah, volume tinggi. mobil buat pasar massal gitu ya? Betul, targetnya mobil 30 ribu dolaran dalam 3-4 tahun ke depan dari waktu wawancara itu. Kata Musk, teknologi baru emang biasanya butuh 3 generasi buat jadi produk massal yang oke. Rencananya jelas ya. Tapi gimana soal ngecasnya? Apalagi kalau mau jalan jauh.
Kan stasiun pengisian belum banyak waktu itu. Nah, Musk bilang sebenarnya stasiun pengisian itu lebih banyak dari yang orang kira. Tapi, Tesla juga bikin sendiri, namanya supercharger. Oh, yang cepat itu ya? Iya, cepet banget. Dan menariknya, gratis seumur hidup buat pembeli Model S waktu itu. Wah, gratis. Iya, pas wawancara itu mereka udah punya jaringan di California, Nevada, sama Pantai Timur. Targetnya akhir tahun itu udah bisa nyetir dari LA ke New York pakai jaringan supercharger mereka. Keren. Terus, gimana biar ngecasnya nggak lama nunggunya? Nah, kuncinya di rasio waktu nyetir sama waktu berhenti. Idealnya itu 6 atau 7:1. Jadi, nyetir sekitar 3 jam, Oke. terus berhenti ngecas 20-30 menit. Itu kan pas sama ritme orang jalan jauh biasanya. Berhenti buat makan, ke toilet, ngopi. Jadi nggak perlu nunggu sampai penuh berjam-jam ya? Nggak perlu. Cukup isi buat 160-170 mil berikutnya. Sekitar 250 km lebih lah. Jadi ngecasnya disesuaikan sama kebiasaan kita berhenti. Cerdas juga ya pendekatannya. Oke, jadi selain mobil listriknya, Mas juga fokus ke produksi energinya lewat Solar City ya? Betul. Dia yakin banget sumber energi utama masa depan itu ya matahari. Dia nyebutnya generator fusi raksasa di langit. Istilahnya keren. Logikanya kan simpel. Bumi ini sebenarnya udah ditenagai matahari dari dulu. Iklim, ekosistem, semua kan karena matahari. Iya sih, benar juga. Tantangannya bukan ada nggaknya sumber energi, tapi gimana caranya bikin energi matahari ini kompetitif secara ekonomi, terutama ngelawan gas alam murah hasil fracking. Nah, gimana caranya Solar City bikin solar jadi murah atau kompetitif? Kuncinya, kata Musk, ada di biaya awal instalasi sama biaya pembiayaan alias bunga pinjamannya. Kenapa di situ? Karena kalau panel surya udah kepasang, biaya operasionalnya kan hampir nol, nggak perlu beli bahan bakar lagi. Dan panelnya bisa tahan puluhan tahun, mungkin seabad. Awet banget ya? Iya, makanya model bisnis Solar City ini unik. Mereka nggak jualan panelnya langsung. Terus gimana? Mereka nyawain. Sistemnya lease atau sewa jangka panjang. Oh, disewa. Iya, dan yang bikin menarik, skemanya itu zero down payment. Jadi konsumen nggak perlu keluar duit sepeser pun buat pasang panel di atap rumahnya. Serius? Gak pakai DP? Nggak pakai. Konsumen cukup bayar sewa bulanan aja. Dan janjinya total tagihan listrik mereka, jadi sewa panel ditambah sisa tagihan dari PLN gitu ya, bakal lebih rendah daripada sebelum pasang panel. Ini sih untung barat buat konsumen ya. Nggak keluar modal, tagihan malah turun. Iya, itu daya tariknya. Kontrak sewanya biasanya panjang, 20 tahun gitu. Terus Solar City untungnya dari mana kalau gitu? Mereka cari modal dari investor. Waktu itu contohnya Google ikut invest. Duitnya dipakai buat beli panel, pasang. Nah, pendapatan mereka ya dari pembayaran sewa bulanan itu. Oke. Jadi mereka kayak bikin perusahaan listrik tapi sumbernya tersebar di atap-atap rumah gitu ya? Tepat. Musk nyebutnya utilitas terdistribusi raksasa. Ini bisa dibilang pertama kalinya ada kompetisi beneran buat perusahaan listrik tradisional yang biasanya monopoli. Sumber listriknya ada di rumah Anda sendiri. Memberdayakan pemilik rumah ya jadinya. Dia kayaknya yakin banget ya soal solar ini. Banget, sampai taruhan loh dia. Taruhan? Sama siapa? Sama temennya katanya, dirahasiain siapa, dia taruhan dalam waktu kurang dari 20 tahun dari waktu itu, solar bakal jadi pluralitas. Artinya, jadi sumber energi terbesar dibanding sumber tunggal lainnya. Ngalahin batu bara, ngalahin gas, ngalahin nuklir. Wow, itu taruhan yang berani banget sih. Keyakinannya tinggi banget berarti. Iya, menunjukkan betapa yakinnya dia sama potensi matahari. Oke, ini visi yang kuat banget. Nah, sekarang kita pindah ke yang mungkin paling gila ya, SpaceX. Haha, iya. Kenapa gitu? Udah sukses bikin PayPal, dapat duit banyak, malah bikin perusahaan roket. Kan bisnis roket terkenal banget bakar duit. Dia ngakuin kok risikonya gede banget, hampir bangkrut malah katanya. Tapi motivasinya emang bukan cari duit lagi. Terus apa dong? Lebih ke masa depan yang inspiratif. Dia mikir gini, beda banget kan rasanya kalau umat manusia itu jadi spesies multiplanet, bisa menjelajah bintang-bintang, dibanding kalau kita cuma diam di bumi. Nunggu aja sampai ada bencana atau apa gitu yang bikin punah. Nah, eksplorasi angkasa itu kunci buat masa depan yang menarik tadi. Jadi, ini lebih ke visi jangka panjang banget buat kemanusiaan ya. Terus, gimana SpaceX bisa bikin gebrakan?
Kan mereka terkenal bisa neken biaya banget tuh. Betul. Mereka potong biaya produksi roket gila-gilaan. Caranya, ya inovasi di mana-mana. Di material roketnya, mesinnya, elektroniknya, sampai cara ngeluncurinnya. Hebat ya. Mereka patenin nggak sih teknologinya? Nah, ini unik. Katanya sih nggak terlalu fokus ke paten. Kenapa? Karena saingan utamanya itu bukan perusahaan swasta lain, tapi negara. Kayak Rusia, Cina. Jadi kekuatan paten dipertanyakan katanya. Oh gitu ya alasannya. Tapi inovasi terbesar yang lagi mereka kejar banget itu adalah bikin roket yang bisa dipakai ulang. Sepenuhnya. Nah ini dia nih, reusable rocket. Kenapa ini penting banget? Bukannya Space Shuttle dulu juga bisa dipakai ulang ya? Space Shuttle emang sebagian bisa dipakai ulang, tapi biayanya tetap mahal banget. Butuh waktu lama, butuh ribuan orang buat perbaikin setiap habis terbang. Oh, jadi nggak efisien ya? Nggak efisien. Nah, visinya SpaceX ini jauh lebih gila. Roketnya itu harus bisa mendarat lagi dengan utuh di landasan. Kayak di film-film gitu ya? Iya, dan siap terbang lagi cuma dalam hitungan jam atau hari, bukan bulan atau tahun. Coba bayangin, sekarang ini roket itu kayak pesawat terbang tapi habis dipakai sekali langsung dibuang. Kan aneh? Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir boros banget. Terus kalau roket bisa dipakai ulang, efek ekonominya gimana? Wah, ini yang bakal ngubah segalanya, game changer banget. Ternyata biaya bahan bakar roket itu kecil banget loh porsinya dari total biaya, cuma sekitar 0,3%. Serius? Sekecil itu? Iya, mirip kayak biaya aftur buat pesawat jet lah. Jadi kalau roketnya bisa dipakai ulang ratusan, bahkan ribuan kali kayak pesawat, Biaya keluar angkasa bisa murah banget dong. bisa anjlok sampai 100 kali lipat. Bayangin aja, ini yang bakal ngebuka pintu buat eksplorasi, buat kolonisasi angkasa secara besar-besaran. Semua transportasi lain kan bisa dipakai ulang, masa roket nggak bisa? Ini masalah yang harus dipecahin. Mereka udah nunjukin kemajuan kan soal ini. Saya ingat pernah lihat video uji coba mereka. Betul, proyek Grasshopper namanya. Mereka udah berhasil tuh nunjukin roket setinggi gedung 12 lantai bisa lepas landas, terus ngambang, hovering, terus mendarat lagi dengan mulus, vertikal gitu. Wah, keren banget itu. Baru. Tujuannya ya jelas, bikin manusia bisa hidup di planet lain. Bikin pangkalan di Mars sebagai pilihan paling realistis saat ini, terus dikembangin sampai kita jadi spesies multiplanet. Ambisinya luar biasa sih. Pertanyaan gedenya nih, gimana caranya satu orang bisa kepikiran dan bikin inovasi di bidang-bidang yang beda-beda banget gini? Dari PayPal, pembayaran digital, ke Tesla, mobil listrik, Solar City, energi surya, sampai SpaceX, roket. Pewawancara TED Talk itu punya teori, katanya ini kombinasi antara kemampuan mikir desain, teknologi, sama bisnis jadi satu. Ditambah pede gila buat ambil resiko. Nah, jawaban Mas sendiri sebenarnya lebih simpel tapi dalam. Pertama, dia bilang, ya dia kerja keras banget. Oke, kerja keras, pasti. Kedua, dan ini yang paling penting kayaknya, dia pakai kerangka berpikir fisika. Namanya penalaran berdasarkan prinsip pertama atau first principles reasoning. Prinsip pertama maksudnya gimana tuh? Ini beda sama penalaran berdasarkan analogi. Kalau analogi, kita tuh niru apa yang udah dilakuin orang lain, mungkin diubah dikit-dikit. Kayak kebanyakan orang lah ya. Iya, cara kita hidup sehari-hari kan banyak pakai analogi. Lebih gampang. Tapi, kata Musk, kalau mau bikin sesuatu yang benar-benar baru, yang terobosan, kita nggak bisa cuma niru. Terus gimana? Kita harus balik ke dasar banget. Urai masalahnya sampai ke kebenaran fundamentalnya. Sampai ke hukum fisika dasarnya kalau perlu. Terus, bangun solusinya dari situ. Jangan mulai dengan mikir, orang lain bikinnya gimana ya? Tapi tanya, apa sih hukum alam atau kebenaran paling dasar yang berlaku di sini? Wah, ini cara mikir yang beda banget ya. Jadi kayak bongkar Lego sampai jadi kepingan paling kecil, terus dirakit ulang jadi bentuk baru, bukan cuma nyontek model yang udah ada di kotak. Dan aneh nggak sesuai intuisi kita, kayak mekanika kuantum gitu kan? Iya. Butuh pemikiran mendasar banget. Selain itu, dia juga nekenin pentingnya secara aktif mencari feedback negatif, minta kritik, terutama dari teman-teman dekat. Oh ya, kenapa justru cari yang negatif? Ya biar tahu kurangnya di mana. Katanya sih saran simpel, tapi jarang orang lakuin, padahal bantu banget buat perbaikan. Bener juga sih. Kadang kita malah alergi sama kritik ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita, kayaknya ada benang merah kuat ya di semua usahanya Mas kini. Iya, kelihatan polanya. Semuanya itu kayak nyoba ngatasin tantangan paling fundamental buat peradaban manusia, tapi lewat inovasi yang radikal banget. Betul. Transisi ke energi bersih sama transportasi listrik lewat Tesla.
Terus bikin energi surya jadi bisa diakses semua orang lewat Solar City. Dan yang paling jauh, bikin manusia jadi spesies multiplanet lewat SpaceX dengan roket yang bisa dipakai ulang itu. Dan kunci di balik semua itu ternyata bukan cuma teknologi canggih atau modal gede aja ya. Bukan cuman itu, tapi lebih ke cara berpikirnya. Balik ke prinsip dasar, nggak cuma niru. Ditambah kerja keras gila-gilaan dan mau dengerin kritik. Ini yang bikin dia bisa nemu solusi yang beda banget di industri-industri yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Iya, memungkinkan terobosan di banyak bidang. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, ada pertanyaan menarik mungkin buat direnungkan. Seberapa jauh sih visi-visi ambisius kayak kolonisasi Mars atau dominasi penuh energi surya ini beneran bisa kejadian? Pertanyaan bagus tuh. Dan yang mungkin lebih relevan buat kita masing-masing, gimana ya caranya kita bisa coba terapin pola pikir prinsip pertama ala Musk ini? Buat mecahin masalah atau bikin sesuatu yang baru di kerjaan atau kehidupan kita sendiri. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.